Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Brilian Muhammad, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang ada di dalam mata perkuliahan Ilmu Pendidikan Islam atau IPI. Apa-apa saja materinya? Yang pertama adalah materi tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan tujuan? Tujuan adalah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Jadi, apa hakikat tujuan pendidikan dari pendidikan agama Islam itu sendiri? Yakni menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam, sebagaimana tugas yang utama dari Nabi Muhammad SAW, yaitu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak atau kepribadian manusia dengan akhlak yang mulia. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah materi tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu sistem. Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Lalu, bagaimana sistem pendidikan Islam di Indonesia? Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan Islam yang formal yang berada di ruang lingkup sekolah ataupun perguruan tinggi. Kalau di sekolah ada namanya sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, terus ada sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan selanjutnya ada sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, dan berbagai jurusan agama Islam di perguruan tinggi Islam. Lalu pendidikan Islam yang bersifat non-formal adalah segala bentuk pendidikan tentang ajaran-ajaran agama Islam yang ada di luar ruang lingkup pendidikan formal, seperti di pesantren, majelis taklim, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah materi tentang komponen-komponen dasar pendidikan Islam. Apa saja komponen-komponen dasar yang seharusnya ada untuk menunjang, untuk mendukung pendidikan Islam itu tersendiri agar berjalan dengan baik. Yang pertama, tujuan. Jadi harus ada tujuan dahulu. Yang kedua, ada peserta didik. Yang ketiga, pendidik sebagai guru. Yang keempat, ada materi atau sesuatu yang diajarkan. Yang kelima, alat atau media pendidikan. Yang keenam adalah lingkungan atau tempat di mana pendidikan itu berlangsung. Jadi komponen-komponen tersebut harus ada agar pelaksanaan pendidikan berjalan dengan baik. Semua komponen tersebut saling menunjang satu sama lain. Lalu yang keempat adalah materi tentang pendidik dan peserta didik dalam perspektif pendidikan agama Islam. Apa saja atau apa yang dimaksud yang dijelaskan dalam perspektif pendidikan agama Islam? Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang baik secara fisik, psikologis, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan kelak di akhirat, yang masih sangat membutuhkan bimbingan dari seorang pendidik atau dari seorang guru, yang mana berarti peserta didik adalah orang yang sedang dibimbing. Lalu pendidik dalam pendidikan Islam
banyak berbagai arti. Yang pertama bisa disebut sebagai mu'alim. Apa itu mu'alim? Mu'alim adalah pengajar yang mencurahkan ilmu pengetahuan untuk anak didiknya. Yang kedua ada mu'adib, yakni pemupuk adab atau pendisiplin. Maknanya sama, hampir seperti seorang mentor. Yang ketiga adalah mursyid, seorang pakar yang khusus dalam bidang kerohanian. Yang keempat ada yang namanya murabbi, yakni pendidik yang bukan saja mengajarkan suatu ilmu, tetapi dalam masa yang sama mencoba mendidik rohani, jasmani, fisik, mental anak didiknya untuk menghayati dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Jadi untuk pendidik, makna yang paling cocok adalah sebagai murabbi, yakni jadi mengajarkan dan mengawasi. Jadi bukan hanya pada saat proses pembelajaran saja. Jadi si peserta didik sangat diawasi saat pengajaran maupun setelah pengajaran. Jadi pengamalan dari si peserta didik itu diawasi oleh seorang murabbinya. Lalu yang kelima adalah materi tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam pendidikan Islam. Apa saja prinsip-prinsip? Tentu pendidikan agama Islam pun mempunyai atau memiliki prinsip yang harus ada di dalam pendidikan Islam. Apa saja? Yang pertama adalah pengajaran tentang tauhid atau kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pengajaran tentang akhlak mulia atau akhlakul karimah. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Jadi harus ada nilai-nilai ilmu pengetahuannya. Yang keempat adalah pengajaran tentang berkehidupan sosial yang baik. Jadi hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya pun dapat. Pendidikan Islam haruslah berfokus pada prinsip-prinsip tersebut. Jadi tidak boleh ada yang tidak tersampaikan dari prinsip-prinsip tersebut dalam pendidikan Islam. Yang keenam adalah materi tentang pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan Islam. Pendekatan atau metode pendidikan Islam adalah jalan yang dapat ditempuh untuk memudahkan si pendidik atau seorang guru dalam membentuk pribadi muslim yang berkepribadian Islam dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketujuh adalah materi tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Apa itu evaluasi dalam pendidikan Islam? Yakni suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam dan merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang komprehensif. Jadi evaluasi adalah proses di mana adanya penilaian dari si pendidik terhadap peserta didik. Yang kedelapan adalah materi tentang eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Nah, pendidikan Islam di Indonesia pada masa awal bersifat non-formal dengan kondisi masyarakat, yakni dengan melakukan interaksi interpersonal yang berlangsung di berbagai kesempatan dan bidang yang didakwahkan oleh para dai. Contoh ketika pada awal-awal masa dakwah Islam masuk di Indonesia itu ada berbagai macam pendapat. Ada yang bilang dibawa oleh para pedagang, ada yang bilang dibawa oleh para dai, yakni kita ambil contoh oleh para wali songo, di mana para pendahulu, para pendakwah yang mendakwahkan agama Islam di Indonesia itu memang bersifat non formal. Satu-satu disamperin, satu-satu berusaha dikomunikasiin dengan sangat merakyat. Nah, lalu berkembang
menjadi pembentukan majelis-majelis taklim, pembentukan pesantren-pesantren salafiyah. Lalu pada saat setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pendidikan agama Islam dirasa sangat perlu untuk dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan formal karena manfaat dan efek dari pendidikan Islam tersendiri itu di skala nasional itu sangat dirasa sangat perlu karena sangat baik ketika pendidikan Islam benar-benar diaplikasikan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah materi yang terakhir, yakni materi yang ke-9 adalah materi tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional adalah yang paling menghubungkan di antara keduanya adalah tujuannya. Kenapa bisa dibilang begitu? Yakni karena tujuannya adalah sama-sama berusaha secara beriringan dalam pengembangan dan pembinaan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau pendidikan Islam itu berfokus dengan metode menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan melalui Al-Quran dan Al-Hadis, juga dijelaskan dengan kalam-kalam para ulama, kalam-kalam para orang-orang yang berilmu melalui tafsir dan pan-pan ilmu yang lain, dengan tujuan fokus awalnya adalah untuk seseorang atau hamba Allah tersebut agar menjadi insan al-kamil di pandangan mata Allah. Sedangkan kalau ilmu pendidikan nasional itu untuk membimbing si peserta didik agar mencapai karakter yang baik. Jadi sebenarnya sama-sama saja, hanya metodenya yang beda. Kalau Islam itu dengan nilai-nilai agama, kalau pendidikan nasional itu dengan tata krama yang baik, diajarkan sebagaimana harus berhubungan dengan baik kepada sesama. Nah, mungkin dari 9 materi tersebut hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon untuk dimaafkan, masih banyak kekeliruan dalam penyampaian. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.